Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kalornya. Kalau tadi kita sudah mempelajari suhu, sekarang kita mempelajari tentang kalor. Oke. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Jadi, kalor itu akan bentuk energi yang berpindah karena perbedaan suhu, ya. Kalau misalkan dari suhu, dari dingin ke panas, itu ada kalor yang berpindahnya. Dari panas ke dingin, ada lagi yang berpindah. Kalor juga, gitu ya. Dingin ke panas, panas ke dingin. Oke. Lalu energi ini mengalir melalui benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, hingga tercapai kesetimbangan suhu. Kalor adalah energi yang berpindah antar benda atau sistem yang memiliki perbedaan suhu. Lalu kalor tidak dapat dilihat atau dirasakan secara langsung, tetapi dapat mempengaruhi yang menerimanya, gitu loh. Kayak perubahan suhu atau perubahan wujud benda. Jadi kalor itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pemanasan makanan, proses pencernaan, proses perubahan fase benda, hingga mesin pembakaran. It mean mesin pembakaran kayak di tubuh kita aja. Di tubuh kita ini kan kita kan butuh makan. Nah, dari butuh makan itu akan ada kalor yang dibakar untuk menghasilkan sebuah tenaga. Itulah mesin pembakaran. Oke, satuan internasional untuk kalor adalah joule atau J besar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan mendengar sering kalori atau cal, ya kan? Dimana adalah 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 4.200 joule. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya pengaruh kalor terhadap suhu dan perubahan wujud zat. Jadi pengaruh kalor terhadap suhu itu ketika kalor diberikan ke suatu benda dapat meningkatkan suhu benda tersebut. Ketika panas diberikan ke suatu benda akan si benda itu tuh akan naik gitu loh suhunya, nggak mungkin nggak naik. Suhu adalah ukuran dari energi kinetik rata-rata partikel dalam benda. Kayak tadi di pelajaran suhu, ketika kita tahu suhu adalah berisi partikel-partikel yang bergerak. Semakin partikel itu bergerak, maka suhunya semakin tinggi. Semakin partikel itu diem, semakin pasif gerakannya, maka suhunya semakin rendah. Seperti itu. Oke, next. Lalu rumus untuk menghitung kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Jadi ketika kita mau menaikkan suhu, ketika kita mau menaikkan sebuah kalor atau menghitung kalor, maka rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. Yang mana Q itu adalah jumlah kalor yang diberikan atau dengan satuan joule atau kalori, dan M itu massa benda baik menggunakan kilogram atau gram, tapi satuan internasional tetap kilogram ya. Dan kalor jenis atau ketetapan kalor jenis sebuah benda adalah menggunakan C kecil dan delta T adalah perubahan suhu dari suhu awal sampai suhu akhir ketika benda sudah diberikan kalor. Gitu ya. Jadi rumusnya ini. Oke. Terus. Nah, langsung ke contoh soal aja ya. Nggak usah lama-lama. Karena kalau nggak pakai contoh soal lu pusing. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kilo udara yang suhunya di awal adalah 30 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis udaranya adalah 4.200 joule. Nah, kita kan udah punya rumus tuh. Q sama dengan, nih saya tulis lagi deh, Q M kali C kali delta T. Kita kan sudah punya nih rumusnya. Ya sudah tinggal masukin aja, nggak usah repot. M-nya berapa? M itu apa tadi? Massa. Massanya berapa di sini? 2, masukin 2. Ya kan? Terus kalor jenisnya, C kecilnya, ada nggak di soal? Ada. Nih, kalor jenis ya. Masukin lagi. Segini. Tinggal masukin delta T. Delta T kan perubahan suhu tuh. Dari suhu awal ke suhu akhir. Tapi kan dioperasikannya kan adalah T2 kurangin T1. Suhu awalnya suhu akhirnya 100. Masukin 100.
kurangin 30. Jumlahlah 4.200 kali 2 kilo. Berapa? 8.400. Tinggal 100 kurangin 30 derajat Celcius berapa? 70. 8.400 kali 70. 588.000 joule atau 588 kilojoule. Gampang kan? Gampang. Jadi ketika kita ada soal yang kayak gini, kita tinggal masukin aja, nggak usah lama-lama masukin. Contoh soal lagi. Mana contoh soal kedua? Langsung contoh soal aja. Jadi kan tadi kan kita menggunakan satuan yang kilogram per joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sekarang kita menggunakan satuannya adalah gram kalori per gram derajat Celcius. Bedanya apa? Jadi, ketika nanti antum menemukan contoh soal atau soal yang masanya menggunakan kilogram, tapi kalori jenisnya menggunakan gram, otomatis si kilogram diubah dulu ke gram. Jadi kalian harus antum harus menyamakan. Kenapa harus menyamakan? Ya biar enak aja nggak sih, gitu kan? Kalau udah sama, tinggal blet selesai. Kayak tadi, segampang itu. Nah, kalau di kalori jenisnya menggunakan kilogram, tapi di masanya menggunakan gram, ya diubah dulu lah ke kilogram. Biar apa? Biar gampang. Jadi patokannya ada di kalori jenis. Karena biar ininya nggak usah berubah-berubah lagi kalori jenis. Sekilas info, kalori jenis adalah sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan. Jadi nggak usah digonta-ganti, nggak usah kalian, kalau nggak usah antum capek musing mikirin kalori jenisnya berapa. Nanti kita berikan tabel yang beberapa kalori jenis yang sering dipakai beserta ininya, ketetapannya. Oke, tapi kalau udah sama-sama kayak gini, ini kan gram, ini juga gram, ya wis, tinggal masukin lagi. Kita punya rumus tadi apa? Q MC M kali C kali delta T. Sekarang M-nya berapa? 100, masukin 100. C-nya 1, masukin 1. Perubahan suhunya 80, 20. Nih, 20 menjadi 80. Blet, dihitung, set, muncul angka. Jadi 6.000 kalor atau 6 kilokalori. Gampang kan? Gampang. Coba kita buat contoh soal sendiri. Ini agak ditutup dulu layarnya. Nanti Mbak Mai yang ngerjain. Oke. Kita punya benda. Ada benda berat 5 kilo. 5 kilo, Rek. Terus dipanaskan dari 20 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius menggunakan air. Menggunakan kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Berapa kalori? Oke. Nah, yang bisa maju ke depan. Sekarang kita kan tadi rumusnya apa? Aduh, Q sama dengan M kali C kali delta T. T-nya T kecil, T besar. L, jatuh lagi. Nah, sekarang masanya ada nggak? Ada 5 kilo. Tapi lihat dulu kalori jenisnya, kan gram. Berarti si 5 kilo ini diubah dulu ke gram. 5 kilo berapa gram sih? 5.000. Dikali berapa? 1. Nah, delta T-nya. Suhu akhirnya kan 100 derajat Celcius kurangin
20 derajat Celcius menjadi 5.000 kali 80 sama dengan 40 tuh 2 3 4 tuh 2 3 4 tuh 3 400.000 kalori. Aduh, jumbo. Kal atau 400 kilo kal. Oke, gampang kan? Gampang guys. Jadi inti utama dan terutamanya antum harus paham rumus yang ininya dulu. Q sama dengan MC kali delta T. Untuk yang C ini sebuah ketetapan. Jadi sudah ada hitungannya. Tadi kan sama ya, kita kan menggunakan air 1 kalori per gram derajat Celcius. Berapa kalornya? Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi untuk apa namanya? Menghitung kalori jenis ini gampang seperti ini. Tinggal dimasuk-masukin aja. Tapi dengan catatan antum harus konsentrasi angka yang diketahui opo, angka yang ditanyakan opo, satuan yang ditanyakan apa, semuanya harus difahami, harus dikonsentrasi. Oke, pause dulu Mbak. Oke, nah sekarang kita lihat ada di tabel yang pertama ini ada beberapa kalor jenis zat yang tadi sudah saya bilang. Kalau apa namanya, kalor jenis itu sebuah ketetapan ya, jadi nggak usah antum-antum semua berpikir berapa ya kalor jenisnya atau berapa di sini ada semua. Nah, untuk yang sering dipakai ketika apa namanya di soal itu biasanya sering dipakai itu zatnya itu air, alkohol, aluminium, besi, dan tembaga. Biasanya itu ya yang sering dipakai gitu kan. Oke. Nah, sekarang ada apa ini? Judulnya apa? Perubahan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Jadi kalor juga selain mempengaruhi suhu, jadi wujudnya pun sebuah zat itu dipengaruhi ya oleh kalor. Contohnya ada yang pertama seperti peleburan, jadi kayak dari padat ke cair atau mencair lah bahasanya peleburan. Itu kan ada sebuah perpindahan kalor atau pengaruh kalor dari yang beku menuju yang cair. Seperti tadi dari yang beku, yang tadi kalornya nggak ada, diberikan kalor, ya kan? Jadi suhunya lebih rendah atau tidak titik beku lagi gitu kan. Terus ada pembekuan, sama pelepasan kalor juga gitu kan. Jadi perubahan ini sih sebenarnya nggak mempengaruhi komposisi kimia sebuah zat ya, tetapi mengubah keadaan fisiknya aja. Kayak misalkan kan ini mencair, berubah kan fisiknya dari padat ke cair. Ini membeku dari cair ke padat. Terus ada lagi penguapan dari cair ke gas dan ada mengembun dari gas ke cair. Kayak apa ya? Ketika mencair itu kan kalor kan kumpul kalor itu. Jadi yang tadinya suhu itu rendah jadi agak tinggi gitu kan, agak tinggi. Nah, lalu ya itu kan peleburan nih, peleburan contohnya kayak ya mencairkan es batu gitu kan. Terus salju yang mencair, keju mencair seperti itu. Ketika kita lagi mau bikin apa namanya martabak, itu kan ada mentega dioles gitu kan. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu ada pembekuan. Pembekuan juga ini ketika zat cair melepaskan kalor. Jadi si gas apa si air ini melepaskan kalor. Jadi kan lebih rendah suhunya. Maka dari itu jadi membeku. Ya contohnya ketika kita lagi bikin es batu, terus pembekuan makanan dalam freezer kayak frozen food gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada penguapan. Penguapan itu kan dari wujud cair menjadi gas. Proses ini terjadi ketika zat cair menerima cukup kalor sehingga kayak partikel-partikelnya itu memiliki energi yang cukup untuk melawan gaya tarik antar partikel dan terlepas ke udara sebagai gas. Nguap. Ya, penguapan. Ya, contohnya kayak panas matahari menguapkan air laut, mandi menggunakan air panas gitu kan. Terus pengeringkan pakaian itu semua ya salah satu contoh daripada penguapan ya, ketika apa namanya kita orang punya baju yang lagi basah kita keringkan di bawah sinar matahari yang sangat terik kan airnya menguap
karena diberikan kalor, makanya jadi gas seperti itu. Oke. Lalu ada embun atau kondensasi dari gas menjadi cair. Ini gas itu melepaskan kalor ya. Jadi si gas itu ya melepasin kalor, jadi suhunya lebih rendah. Makanya ketika adanya embun itu biasanya di suhu yang rendah. Gitu loh, kayak pagi-pagi, terus kaca berembun ketika lagi musim hujan, ya di mobil tuh kan, musim hujan di luar dingin, di dalamnya AC mobil dingin, makanya itu nanti kacanya jadi berembun seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Kalau misalkan pengaruh kalor dalam wujud zat. Oke. Sekarang ada jenis-jenis perpindahan kalor. Dari foto ini, dari gambar ini sebenarnya sudah terpampang jelas ya. Antar perpindahannya, transfer kalornya menggunakan apanya. Ya, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konduksi. Jadi konduksi itu perpindahan kalor dengan menggunakan benda padat. Tapi partikelnya tidak ikut pindah. Jadi kayak misalkan contohnya, ketika kalian memanaskan logam, kalian pegang logam, ini logam, ya kan? Kalian panaskan, misalkan dari sisi sininya antum panaskan, ya. Nanti pasti sebelah sininya panas, ujungnya panas. Nah, ini adalah perpindahan kalor secara konduksi. Berpindah panasnya, tapi tidak partikelnya tidak berpindah. Maksudnya partikel tidak berpindah itu ya nggak pindah bentuk gitu, kayak yang sebelah sini nggak pindah ke sebelah sini seperti itu. Sama juga halnya ketika kalian megang panci. Makanya kenapa si panci itu kan pasti ujungnya itu menggunakan zat yang tidak menghantarkan panas atau isolator, bukan konduktor lagi. Biar apa? Biar nggak kena panas gitu, biar kalornya itu tidak berpindah ke si gagangnya tersebut. Seperti itu ya. Contoh-contohnya kayak gitu. Kayak atau misalkan setrikaan. Karena setrikaan juga kan sama. Energi kalornya berpindah dari elemen pemanas ke permukaan logam setrikaan yang digunakan untuk menyetrika pakaian. Kan logam setrikaan gitu Pak. Tapi tidak mengubah atau partikelnya tidak berubah. Tetap panasnya aja yang hanya berpindah melalui benda padat, akan tetapi partikelnya tidak berpindah. Oke. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor dengan cara konduksi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu jenis bahannya. Logam. Pasti yang menghantarkan panas secara konduksi adalah logam. Logam, aluminium, besi, seperti itu ya. Sementara kalau bahan-bahan yang non logam itu tidak akan memberikan konduktivitas yang baik, seperti itu. Lalu, yang kedua, ada luas permukaan dan ketebalan bahan. Ya, semakin luas, ya kan, maka akan makin panas sebanyak kalor yang, karena ya karena kita logika aja, semakin besar misalkan logam segini banyak, ketika kita panaskan kan pasti makin banyak panas-panas yang menempel di logam, karena kan logamnya itu konduktor seperti itu, menghantarkan panas. Sementara kalau ketebalan bahan semakin tebal ya semakin berkurang gitu loh. Jadi kan tebel, jadi kan makin padat, makin banyak yang harus menghantarkan panas. Jadi panasnya itu nggak kayak misalkan kita manasin spidol nih, yang terbuat dari logam misalkan, pasti panas banget karena cuma segini-segini aja. Tapi ketika kita memanaskan meja yang terbuat dari logam pasti akan lama panasnya, gitu ya. Lalu ada gradien suhu, perbedaan suhu antara dua ujung benda, semakin cepat perpindahan kalor. Jadi ya kalau dari suhu ke suhunya suhunya berbeda itu makin cepat perpindahan kalornya, seperti itu. Lalu yang kedua konveksi. Konveksi itu perpindahan kalor melalui zat cair, jadi atau gas ya, atau gas yang disertai dengan perpindahan partikel. Kayak partikelnya itu bergerak lebih cepat, ya. Jadi, kayak misalkan kita memanaskan air, itu adalah salah satu perpindahan secara konveksi. Kenapa? Itu kan air kan berubah. Nih, ketika air dipanaskan, partikel air dasar panci yang lebih panas akan bergerak ke atas. Jadi makanya kenapa terjadi proses blubuk gitu ketika lagi memanaskan air itu ya karena itu. Yang atas ke bawah, bawah ke atas, berputar. Ketika semuanya udah panas, nggak ada lagi yang harus berpindah posisi, bertukar posisi, makanya si air itu ya blubuk gitu. Akhirnya berusaha untuk keluar. Ketika kita buka pancinya atau ketika kita membiarkan saja tetap menggunakan proses konveksi, maka mereka akan menguap, melepaskan kalor, paham nggak? Jadi
partikelnya itu kan sudah bergerak. Oh, bergeraknya semakin cepat, semakin panas, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Akhirnya mereka sampai ke puncak, titik didih, akhirnya menguap. Ketika sudah menguap, maka akan melepaskan kalor. Karena suhunya kan sudah netral dengan suhu yang lain, bukan suhu yang lagi ada yang dipanaskan lagi, seperti itu. Sama halnya dengan AC atau kipas angin. Nah, ketika AC dingin, tapi ketika kipasnya AC itu kan panas. Sama itu perpindahan gas secara konveksi, seperti itu. Nah, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi konveksi itu kan ada temperatur dan perbedaan suhu, itu jelas. Itu jelas, temperatur sama perbedaan suhu. Perbedaan suhu yang lebih besar akan mempercepat proses konveksi. Sama juga viskositas fluida. Fluida yang lebih kental seperti air kental atau minyak itu akan menghambat aliran konveksi. Makanya, karena kan partikelnya juga beda ya. Semakin kental kan partikel semakin rapat. Makanya itu ada bahasanya kalau air sama minyak tidak akan pernah bersatu. Kenapa? Ya karena perbedaan fluiditasnya itu. Viskositas fluidanya itu. Ya. Lalu ada yang terakhir seperti biasa, luas permukaan. Semakin besar luas permukaan yang bersentuhan, maka akan makin banyak energi yang dapat dipindahkan. Seperti itu. Yang ketiga, terakhir, radiasi. Nah, radiasi ini kan perpindahan kalor tanpa perantara atau tanpa medium atau media untuk mentransfer kalor. Contohnya, kita mendapatkan energi dari si matahari. Kita kan menikmati panas dari matahari tanpa perantara. Itu adalah salah satu contoh radiasi. Sama halnya ketika kita berada di dekat api unggun. Hangat kan badan kita tanpa perantara gitu loh. Ya, tanpa harus bersentuhan dengan api tersebut. Jadi gitu ya. Nah, faktor-faktor yang untuk mempengaruhi radiasi itu yang pertama ada suhu benda. Semakin tinggi suhu benda, semakin banyak radiasi yang dipancarkan, seperti itu. Benda dengan suhu tinggi kayak matahari sama bara api pasti memancarkan energi radiasi yang lebih banyak. Lalu emisivitas benda. Emisivitas adalah kemampuan suatu benda untuk memancarkan radiasi. Jadi benda yang memiliki emisivitas tinggi kayak permukaan hitam itu akan lebih banyak memancarkan radiasi ketimbang yang warna putih atau metalik. Lalu luas permukaan. Semakin luas permukaan benda yang memancarkan radiasi, maka semakin besar juga. Ya, pada hakikatnya kayak matahari. Semakin besar matahari kan besar. Cahayanya kan sangat panas. Makanya kita pun masih kerasa panasnya meskipun jaraknya hampir jutaan kilometer. Seperti itu. Ya. Oke, terus emisivitas benda. Makanya ketika kalian menggunakan warna baju yang lebih gelap seperti ini, hitam, itu pasti akan lebih kerasa lebih panas. Kenapa? Karena emisivitasnya tinggi. Jadi untuk memancarkan radiasinya itu lebih kuat gitu loh. Terus juga luas permukaan tadi ya, matahari kan jauh jaraknya. Sama halnya kayak api unggun. Api unggun kan api gede gitu kan. Dari jauh pun kita udah kerasa panas. Karena kenapa bisa kerasa panas? Jadi jangan ajaib bisa sulap atau gimana bikin api unggun terus yang di ujung sana kena panasnya. Enggak, tapi memang karena panasnya itu merambat. Ya, panasnya merambat karena ada proses radiasi. Ya gitu kan. Jadi si kita yang ada di sekitaran api unggunnya itu bakal merasakan panas seperti itu. Oke? Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi perpindahan kalor itu ada 3. Ya, perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama ada konduksi menggunakan benda padat, medianya, gitu kan. Tapi partikelnya tidak berpindah. Kalau konveksi itu zat cair atau gas dengan perpindahan partikel kayak kita masak air, blebek gitu kan. Nah, yang terakhir ada radiasi, perpindahan panas tanpa medium atau tanpa media atau tanpa perantara. Jadi dari matahari ke kita tidak tanpa perantara, dari api unggun ke badan kita tanpa perantara. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kami tambahkan pada kesempatan materi kalor kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.